Ya, teman-teman, di hari libur ini, mari kita bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia di channel ini. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Terus yang telah memberikan subscribe, terima kasih teman-teman ya, yang baru. Terus yang lama juga sangat luar biasa. Dan kepada teman-teman yang telah berdonasi berupa super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah mendoakan saya. Terima kasih. Saya sampai sekarang sudah dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya, bersama keluarga, dan saya pun berdoa agar teman-teman di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung aja teman-teman. Ini ada selanjutnya nomor 10 ya, Eci teman-teman ya. Eci ini harap bersabar aja teman-teman ya kepada emiten-emiten yang ingin dibahas LK-nya ya. Kalau Eci karena sudah lama, kita tulis harga wajar aja teman-teman ya. Eci 2013 teman-teman ya. Berdasarkan profilnya 2013. Ini harganya keren ya, 4.050, sekarang harganya 180 ya. Ya teman-teman, kalau beli dari dulu sampai sekarang ya, ini emiten yang emiten yang di downtrendkan dulu. Down sebentar, taikin, nah downtrendkan lagi up ya. Ini berarti ada peran penting daripada LK-nya teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, ini tidak terlalu tebal teman-teman ya untuk si Eci ini ya. Untuk normalnya tidak terlalu tebal teman-teman, perhatikan ya. Cenderung dia sedikit, kita lihat untuk apanya. Untuk masyarakatnya betul 12% teman-teman, artinya sangat sedikit teman-teman ya. Ini kepemilikan yang banyak apa namanya, pemegangnya ya 29 UOB, terus Geraha Surya, Arta Geraha Network. Ada perorangan juga, cuma tidak lebih daripada 1%. Kita lihat untuk insidernya teman-teman ya. Insidernya apakah sudah ada aksi teman-teman, ada aksi penjualan nih tanggal tahun lama ya, udah lama ya, 2023. Artinya si Electric City nih ngejual teman-teman ya. Jadi kalau ini sekarang 8 sama 9 sekarang pemilikannya. 8 ya, 8,95. Ini terus dibeli sama si OW gitu kan. Terus ada kronologisnya dulu teman-teman ya. Berarti di insidernya banyak transaksi teman-teman ya. Bagus sih teman-teman ya, berarti aktif. Aktif bergerilya. Oke, kita langsung aja untuk LK-nya. Terus untuk net income-nya ya, kuartal 4 bagus teman-teman ya, dari 9 ke 24. Cuman kalau secara anualisnya ataupun TTM-nya dia mengalami penurunan ya, dari 13 ke 8. Tapi untuk kuartal 4-nya bagus ya. Kuartal 3-nya rugi dari 2 miliar ke 12 miliar, artinya sangat boncos itu kan. Kuartal 2 sama, dari 3 ke 5 juga boncos teman-teman ya. Kuartal 1 pendapatannya hanya berkurang aja dari 10 ke 2 dan signifikan juga teman-teman ya. Kuartal 4 dari 689 ke 677 juga ada penurunan. Kuartal 3 561 ke 523 ada penurunan. Kuartal 2 608 ke 619 ada peningkatan nih. Tapi kuartal 2-nya juga ruginya meningkat ya. 611 ke 610 juga menurun. Artinya secara kuartal ini menurun teman-teman ya, hati-hati ya. Berarti itu kurang kejutan teman-teman ya. Cara menjualnya kurang kejutan. Jadi harus ditekankan gitu. Harus ada penekanan lah teman-teman ya. PR ratio-nya 8,27, rata-ratanya 61, cenderung murah lah. Nah, ini secara PR ratio ya cenderung murah. Tapi positifnya bagus lah teman-teman, dia membagikan dividen, bukan dividen, membagikan LK-nya ya, tidak ompong ya. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting dia bagiin dividen, bagiin laporan keuangannya. Karena kalau untuk keuntungan ataupun yang lainnya, nama juga usaha teman-teman ya. Nama juga usaha, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun teman-teman ya. Kadang-kadang naik, kadang turun gitu kan. Maka disitulah mungkin kalau emiten-emiten yang berdasar fundamental ya, sudah saatnya ngambil gitu, karena suatu saat dia akan grow kembali teman-teman ya. PR ratio 28, yang PR ratio teratanya itu selama 10 tahun 3 tahun itu sekitar 611 ya. Aja cenderung lagi murah, bahkan kalau teman-teman perhatikan ini lagi murah banget, sudah lepas daripada harga murahnya. Artinya untuk 10 tahunan ya. Artinya murah banget ya. Terus untuk PBB ya.
PBB-nya 0,21 cenderung murah tapi belum tentu murah, teman-teman. Kita cek di sini nih PBB-nya ya. Selama 3 tahun dia dijual di berapa gitu kan. Nah, itu kenapa saya patokan 3 tahun seperti itu teman-teman ya. Dijual di angka berapa nih? 0,38 ya. Berarti dia 0,38 sekarang 0,21. Berarti cenderung murah ya, tapi dia dijual di bawah angka 1, teman-teman ya. Untuk harga bukunya berapa? 875 ya, masih cenderung tinggi harga bukunya. ROI-nya nih, ROI-nya kecil ya, ROI-nya 0,05 doang, teman-teman ya. 0,05 sama 0,5 beda tuh. Beda 0. Jadi untuk equity-nya 1,1 triliun dan hutangnya hanya 63 miliar, betul ya. Sedikit. Ini cash-nya lumayan teman-teman, 269 miliar. Jadi kalau untuk dibayarkan hutang juga masih bisa ketutup lah. Jadi secara keuangan aman, teman-teman ya. Bagian dividen enggak? Dia terakhir tanggal 11 Juli tahun 2023, teman-teman, bagian dividen. Itu periode terakhirnya gitu ya. Jadi sekarang mengandalkan gain-nya aja. Gain again ya. Tahun 2023 berarti di mana? Di sini. 19 2023. Mana 2023? Nah, di sini ya, berarti ke sini ketika di harga sedikit murah bagian dividen ya. Oke, posisi sekarang lagi downtrend, tapi dia sudah bikin step belum? Nah, dia sudah bikin step atau step 1 ya. Ini step 2-nya. Tapi step 2 kemarin gagal. Kita pindahkan tragedi 8, teman-teman. Tragedi tanggal 8. Ini saya bilang tragedi tanggal 8 ya. Karena pas pembukaan market langsung bang. Nah, ini tuh tanda-tanda penurunan yang sesuai dengan saya tandakan. Sudah ke jebol. Juga sama, teman-teman ya. Belum ya ini mah ya. Dari aja situ kalau belum. Nah, perhatikan teman-teman, untuk tanda-tanda kenaikannya ada di gap ya, di sini di angka 191. Jadi di waktu tanggal 25 dan tanggal 8 juga meninggalkan gap ya. Kemarin sudah ketutup dengan si kepala merah. Tapi dia masih ada gap di angka 190, teman-teman ya. Posisi MA sebenarnya masih ke bawah, cuman MA20, MA10 masih posisi ke bawah, MA20 sudah mulai lurus, tinggal ada tekanan aja. Jadi ini ada dua penurunan, teman-teman ya. Satu di angka 165 sebagai seekor merahnya, dan satu lagi dia meninggalkan gap, teman-teman. Nah, ini tinggal si market makernya apakah mau nutup gap dulu mau menutup gap bawah dulu atau gap atas dulu. Kalau dia menutup gap atas, artinya cenderung akan turun, nantinya akan turun gitu kan. Tapi kalau dia menyentuh gap bawah dulu, artinya dia sudah menyelesaikan tugasnya, tinggal melanjutkan tugas yang lain gitu kan. Tugas kenaikan. ECI ini ya bagusnya teman-teman ya. ECI ini nih sudah mulai ada smart money-nya, teman-teman, sudah mulai bagus ya. Oke, teman-teman, jadi untuk si ECI kita lanjut lagi ke harga wajar. Strategi A. Jadi untuk EPS-nya ada nggak? EPS-nya ada aja 6.37, artinya menurun ya. Si EPS-nya menurun ya, 6.37. 6.37. Harusnya saya tadi ngebahasnya ini dulu gitu, teman-teman, lupa saya. PR rasionya berapa sekarang di 6181, 61.81 ya. 393, jadi masih posisi murah lah sekarang, teman-teman. Kalau 180 ya, sekarang harga wajarnya 392, 393 ya. Satu lagi berdasarkan PBB, teman-teman, kita lihat berdasarkan PBB. Kita butuh harga wajar, harga buku ya. 875.33. 875.33 dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Nah, PBB-nya ya. 0.38, teman-teman ya. 0.38. 332 cenderung di angka 300-an, teman-teman ya. Tidak terlalu gejog lah, teman-teman ya. Nah, kita catat di sini deh, teman-teman ya. Kita catat di sini. Harusnya kuartal 4 dulu ya. Lupa. Nama juga manusia, teman-teman. Tempatnya lupa. Berdasarkan PR rasio 393 ya. 393 berdasarkan PBB 332.
ya tidak bagian dividen 332. Terus dicatat tanggal 13/04/25. Nah, teman-teman ya, investasi itu teman-teman santai aja. Jangan marah-marah mulu teman-teman ya, katanya wah katanya ngebahasnya sampai ada ketawanya. Kalau kita nggak ketawa teman-teman, udah porto kita merah tambah mumet teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah area-area 37%, ada peningkatan. Terus di sini berapa 38%, 37%. Ini dia apakah ini untuk pantulan aja teman-teman ya. Ini untuk area pantulannya aja. Biasanya kalau yang downtrend itu kan tidak bisa melebihi kenaikan sebelumnya. Makanya saya suka bikin target itu ada si kepala merah atau si gap ya yang melebihi si kepala merahnya. Artinya untuk apa? Untuk menentukan bahwa dia sudah mulai uptrend, teman-teman. Makanya target teman di sini nih. Saya kasih target yang terkecilnya nih. Target tanggal 13 ya. 04/25. Ini sebenarnya si ECI ini teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan nih. Dari sini nih. Target 19 bulan 11 2024 tercapai. Sini sudah tercapai sebenarnya teman-teman untuk si ECI ini. Cuman dia downtrend kembali teman-teman ya, makanya nanti targetnya target yang kedua di angka 395. Nanti kalau teman-teman contohnya ini nggak kuat gitu ya, nggak kuat sampai ke angka 402. Nah teman-teman tinggal targetnya tinggal pilih aja di bawahnya aja di angka 349 ataupun di angka 291 teman-teman. Itu targetnya saya di sini ya, targetnya nih. Nah di sini aja. Jadi teman-teman kalau saya nyangkut di area sini nih gitu kan. Nah teman-teman lebih baik nanti kalau mau average teman-teman tunggu aja sampai MA tersebut di bawah candle menuju ke atas ya. Jangan banyak-banyak average teman-teman ya. Tentukan teman-teman itu average-nya berapa persen sekali, apakah 20% sekali, 30% sekali gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman masih punya rule tersendiri gitu teman-teman, dan upayakan ketika ngambil contohnya teman-teman, saya punya 3 garis seperti ini. Saya di sini cenderung kalau emiten-emiten yang masih di sini teman-teman, saya cenderung biarin aja. Mau dia naik lagi juga saya tidak masalah, yang penting sudah. Contohnya saya suka dengan sebuah emiten ya. Saya akan lihat dulu teman LK-nya bagus enggak, terus dia dari kapan listingnya, terus lihat 10 tahunan. Oh ini turun naik seperti inilah. Sebiasanya ini dikuasain sama seorang market maker teman-teman ya. Katanya di sini dia didowntrendkan karena sudah banyak barang yang harus dikeluarkan dulu. Habis dikeluarkan dicari harga termurahnya, maka akan terjadilah nanti pengambilan yang sangat signifikan teman-teman ya, seperti itu ya. Kita di sini juga perhatikan teman-teman, sekarang sudah posisinya sudah pengambilan ya. Perhatikan di Bandar Loka dan Poncananya. Wah, kemarin sih liburan, sistem Bandar kemarin liburan. Tapi sudah mulai ngambil terus teman. Kita hapus aja ini ya. Kita hapus aja ini ya. Ini cuma untuk mengukur pantulan aja. Biarin aja teman-teman. Nah ini ada sebuah posisi downtrend. Perhatikan stepnya, step 1, step 2, step 3-nya. Ini step 4 juga sudah posisi downtrend buat teman-teman. Nah, apabila dia sudah mulai bikin step kenaikan, terus ada koreksi, terus naik lagi, nah itu yang bikin step harusnya gini. Ini naik, koreksi di sini, koreksi sampai sini, dia naik lagi bisa melewati angka targetnya, terjadilah mungkin nanti di sini pembalikan arah ya. Tapi kalau masih belum bisa melewati bukit terkecilnya, teman-teman ya, nah itu cenderung akan downtrend kembali. Tapi kabar bagusnya aja sekarang begini. Smart money sudah mulai masuk. Perhatikan kata smart money masuk. Tinggal tunggu aja beberapa hari, maka bisa suka terjadi bang, teman-teman. Kalau sudah MA10 di bawah kanan menuju ke atas dan MA20 menuju ke atas, teman-teman, jangan hiraukan tanda-tanda penurunannya. Itu mungkin nanti buat PR selanjutnya, gitu teman-teman. Karena secara bid dan offer cenderung ini tipis sebenarnya teman-teman ya, cenderung tipis nih. Tapi pungutan Bandar Loka ataupun cenderung bagus, perhatikan ya, hijaunya terus teman-teman. Cuman ya jarang-jarang aja gitu ngambilnya. Terus si Bandar Loka juga hijaunya banyak teman-teman ya. Dan nanti ini karena bid dan offernya tipis, tetap teman-teman jangan terlalu banyak ngambilnya. Nanti kalau teman ngambil 10.000 lot susah lagi ngejualnya gitu kan. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, untuk emiten ECII ya. Mudah-mudahan bantu teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.